Monggo Pak Menteri, ini saya baru percaya kalau beliau itu suaranya bagus. Monggo Bapak. Waduh, salah satu hal yang paling saya, monggo Pak Menteri, saya tidak pede itu nyanyi. Jangankan kok saya nyanyi, buang angin saja saya fales Pak. Tapi ini luar biasa loh ya, di saat orang sekarang lupa dengan lagu anak-anak, Pak Menteri malah masih memberdayakan ini. Apalagi soal transportasi lagi. Wah, apalagi soal transportasi gitu loh. Tapi juga saya agak heran Pak, ada lagu anak-anak itu sampai hari ini saya gagal paham gitu loh. Lagunya bunyinya begini, ambilkan bulan bu, itu kan ngerjain ibunya banget itu. Suruh ngambilin apa kayak bulan suruh ngambil. Tapi ada lagi Pak, ini ngomong soal lagu soalnya, saya seneng ini soalnya. Lagu yang juga saya gagal paham, po ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Misal tak tanya, kupu sama belalang mana kalau siang makan nasi malam minum susu? Nggak ada. Dulu Pak Menteri zaman kuliah ngeband juga? Ya sedikit-sedikit lah, minoritas. Minoritas. Ini ngomong-ngomong soal elek yo band, itu kan walaupun namanya elek itu kan personilnya luar biasa. Sejak periode ini sudah pernah ngumpul-ngumpul lagi Pak? Belum, periode ini memang kita prihatin lah ya. Terutama masa Covid, waktu pas akhir tahun sebelum Covid kita kumpul tapi cuman ketemu gitu aja. Dulu itu kan kalau sibuk, kan menteri semuanya sibuk. Untuk ngatur waktunya supaya bisa ketemu dan latihan bareng. Kalau mereka bisa ngeband mah lumrah Pak, nggak punya pekerjaan gimana? Jadi kita itu ada yang bikinin chord, ya, jadi ada musiknya gitu. Setelah ada musik kita bagi ke semuanya gitu. Terus nanti kita ketemu sekali maksimal 2 kali. Oh gitu aja ya? Jadi latihan sendiri. Langsung perform ya? Luar gitu. biasa ini. Dulu kalau nggak salah, Elek Yo Band itu pernah manggung di Java Jazz. Ya. Pernah Pak ya? Pernah. Pernah sekali. Dibayar nggak Pak? Dibayar tapi kita sumbangkan lagi. Kita ingat. Yang bener gitu Sel, dibayar disumbangkan. Kamu udah dibayar sama manajemen masih minta taweran. Ini Pak Menteri, ngomong-ngomong soal program kerja pemerintah. Ini kan banyak tahun ini menggunakan influencer untuk menggerakkan program. Bahkan sempat mengutarakan waktu itu mau ngundang YouTuber. Kalau nggak salah sahabat saya, Mas Deddy Corbuzier sama Atta Halilintar untuk ikut campaign soal penerbangan. Kenapa sih harus menggunakan influencer? Jadi gini, sebenarnya blessing juga gitu. Kan Atta sama Mas Deddy itu sahabat yang saya. Sahabat. Gitu, ya. Jadi ngomong-ngomong bahkan Mas Deddy itu sudah sejak lama pengen bikin podcast gitu loh. Jadi waktu pas dia ajak lagi, ya oke. Tapi topiknya topik tentang tentang transportasi ya. Transportasi. Penerbangan. Walaupun ya tahu sendiri kan, Mas Deddy, Mas Atta gitu. Kalau Mas Atta malah lebih sopan. Oh gitu ya. Pertanyaan saya kok kenapa milih Deddy sama Atta bukan Gus Miftah gitu loh Pak? Sekarang milih kan? Ya minimal saya lebih ada keunggulan lah, minimal di segi rambut lah. Ya, gitu ya. Karena Deddy itu kan apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Nggak bisa dia. Mahal Pak Menteri, kira-kira kalau untuk gandeng influencer gitu, anggarannya mahal nggak sih mereka itu? Saya itu karena itu sahabat, jujur ya, nggak bayar loh. Ya, Atta juga nggak bayar. Nggak bayar Pak? Nggak bayar, Deddy juga nggak bayar. Jadi baik Deddy maupun Atta nggak bayar? Nggak bayar. Udah Pak, jangan pakai saya Pak. Karena dia tuh sahabat kita, dan dia tahu bahwa pemerintah ini lagi membutuhkan dukungan, ya. Oh gitu. Jadi mau ya, nggak dibayar ya? Jangan Pak. Masa Pak Menteri ngundang saya kok tarifnya 3M? Apa itu? Matur nuwun Mas Miftah. Tapi program itu dengan beliau-beliaunya sudah mulai bergerak. Ya, saya pikir kita nggak intensif dengan satu orang, dengan banyak orang lah kita pengen. Karena lapisan yang ingin kita berikan edukasi ini kan anak-anak muda. Dan di masa pandemik ini memang orang lebih banyak melihat YouTube gitu ya. Jadi kita kombinasi lah apa yang kita lakukan dengan TV ya, dengan koran, dengan radio ya, dengan .com.
Nah ini segmentasi yang anak-anak muda nih memang ke YouTuber kan. Artinya ya itu hanya sebagian salah satu terobosan saja, Pak. Betul. Ini Pak Menteri, tidak hanya Pak Menteri yang sering ngasih saya Gus Miftah, tapi Gus Miftah juga mau ngasih hadiah Pak Menteri. Mas Galo, hadiahnya juga kita lihat apa untuk Pak Menteri. Sini Mas Galo, saya mau kasih hadiah Pak Menteri. Pak Menteri tolong dibuka. Harapan saya sih setelah ini Pak Menteri ngasih hadiah saya lebih banyak gitu sebenarnya. Oke Pak Menteri, dibuka. Saya nggak tahu ini isinya apa ini. Oh, Waduh. Wah. Apa ini Pak Menteri? empek-empek. Empek-empek. Coba. Enak sekali nih. Waduh. Oh iya Pak Menteri, wong kita galau ya. Jadi kan ini, Pak Menteri itu tidak hanya membangun moda transportasi, tapi katanya juga punya bisnis kapal selam, Pak. Ya, jadi itu sebenarnya secara kebetulan aja. Kan karena saya dari Palembang, setiap hari minta dibuatin pempek sama istri saya. Lama-lama saya bilang, kok enak ini ya. Tak bukain warung ya. Jadilah warung itu. Oh, berarti warung sekarang itu yang racik bumbunya Ibu? Ibu, yang punya resep ibu. Jadi itu saya harus jujur ya, saya bangga dengan istri saya. Karena dia bisa punya nama sendiri, resep sendiri, dan dia bisa punya deposito dengan warung itu. Coba, ini ya Sobat Kepo ya, ingat, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Ini luar biasa. Jadi saya itu beberapa kali main ke rumahnya Pak Menteri, itu kalau saya sowan ke beliau itu suguhannya pasti empek-empek. Ya. Saya bilang, kenapa sih Pak Menteri ngirit punya warung sendiri ya? Masya Allah. Ini Pak Menteri, ini kan setahun pemerintahan kita ini, kalau Pak Menteri dari segi perhubungan jadi dievaluasi apa Pak Menteri? Ya, yang saya perlu banyak pikir dievaluasi. Kita evaluasi memang karena Apalagi masa sulit seperti sekarang ya, kan? masa sulit seperti ini. Jadi satu dari pembangunan, saya itu sortir pembangunan. Kita pastikan bahwa apa yang kita bangun ini memang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi outcome-nya itu memang jelas gitu. Nah itu Pak Presiden bolak-balik, pokoknya jangan bangun yang tahu-tahu mangkrak, nggak kepake. Itu nomor satu. Yang kedua, layanannya mesti bener. Jadi ya sopan, bersih, care gitu ya. Jadi kalau dilihat sekarang ya di bandara, di terminal, di stasiun kan semua tambah oke. Nah ini yang kita memang harus improve ya. Dan satu lagi yang kadang-kadang kita lupa dan Pak Presiden selalu ingat loh, kita tuh punya saudara dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita bikin namanya tol laut, kirim beras, kirim gula, ya, ada perintis yang harganya murah, naik kapal. Nah itu harus diingat bahwa karena apa? Perhubungan itu mempersatukan Indonesia. Mempersatukan Indonesia ya. Sobat Kepo hati-hati ya. Jangan sampai kemudahan dan banyak fasilitas dari negara kita nggak hati-hati. Maka saya selalu mengatakan tetap hati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh ke pelukan mantan. Ini kan COVID-19 berpengaruh Pak Menteri terhadap semua sektor. Lah, bagaimana dengan kelanjutan proyek di sektor perhubungan? Saya dengar kan Pak Menteri juga bangun 21 bandara tuh. Ya. Oh ini gila. Ini. Jadi itu yang saya sangat bersyukur punya Presiden Pak Jokowi. Pak Presiden bilang bahwa kalian punya anggaran dan anggaran itu harus dihabiskan. Ya, harus di spending ya supaya itu bisa terbangun, bisa berguna. Dan masyarakat mendapatkan uang dari pembangunan itu sendiri. Dan di Kementerian Perhubungan penyerapan bagus Pak Menteri? Bagus, alhamdulillah bagus. Luar biasa ya. Coba sempat sakit saja penyerapannya masih luar biasa. Ini artinya perlu kita contoh. Semakin menarik obrolan saya dengan Pak Menteri. Kita akan lihat sejenak, tapi jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah.